Ketika kita berbicara tentang kepemimpinan, apakah ia merupakan sosok yang paling atas, paling depan, atau paling prioritas? Bukan. Pemimpinlah mereka yang membangun tim, membesarkan seseorang ataupun rekan kerja dengan bergandeng tangan secara horizontal, maupun memotivasi membukakan jalan dari atas secara vertikal, agar menjadi pribadi yang bertumbuh. Terlebih dalam pendidikan, pemimpin pembelajaran bukan hanya tentang kepala sekolah. Pemimpin pembelajaran adalah seluruh warga sekolah, guru, pegawai, bahkan murid sekalipun. Sebagai murid, minimal ia memimpin dirinya untuk menjalankan swadharma, kewajiban dan tanggung jawab dalam peran sebagai murid. Guru, digugu dan ditiru. Ingat juga tentang nilai yang melekat dalam diri kita sebagai guru. Bagaimana murid akan bersikap dan memandang kita akan tercermin dari bagaimana kita memperlakukan murid, menuntun murid, dan membimbing murid. Maka dari itu, buatlah pilihan yang bijak jika ingin hidup kita baik. Setiap langkah direncanakan, setiap peluang dipertimbangkan, dan setiap keputusan kita jalankan dengan kesungguhan. Untuk itu, dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema ITK, pertama, terapkan selalu prinsip analisis dilema etika, yakni berpikir berbasis hasil lahir, berpikir berbasis peraturan, dan tentunya berpikir atas rasa peduli. Ini langkah yang penting dalam pengujian awal keputusan, karena mengharuskan kita untuk mengidentifikasi masalah yang perlu diperhatikan dan menyaring masalah betul-betul berhubungan dengan aspek moral, bukan masalah yang berhubungan dengan sopan santun dan norma sosial. Tujuannya agar kita mengenal hal ini. Ini bukan hal yang mudah. Kalau kita terlalu berlebihan dalam menerapkan langkah ini, dapat membuat kita menjadi orang yang terlalu mendewakan aspek moral, sehingga kita akan mempermasalahkan setiap kesalahan yang paling kecil sekalipun. Sehingga bila kita terlalu permisif, maka kita juga tidak menjadi sesuatu yang bisa mengenali aspek-aspek permasalahan etika itu sendiri. Selanjutnya, pertimbangkan nilai-nilai yang mendasari yang bertentangan, yakni paradigma. Baik individu lawan masyarakat, keadilan lawan rasa kasihan, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang. Muaranya adalah tentang bagaimana kita menjadi pribadi yang baik yang menghasilkan keputusan yang bijak. Bukan hanya tentang keputusan besar, justru dari keputusan-keputusan kecil inilah membuat kita menjadi bermakna. Kini bukan saatnya kita berkompetisi. Kini saatnya kita berkolaborasi dan berkontribusi. Seminggu ke depan, saya telah merancang pembentukan komunitas praktisi di sekolah. Bekerja sama dengan staf manajemen sekolah secara resmi, diawali dengan pembuatan surat keputusan komunitas praktisi guru penggerak di sekolah. Tentunya saya tidak dapat melakukannya sendiri. Saya butuh bantuan seluruh warga sekolah. Berkolaborasi, bekerja sama, saling mengisi dan melengkapi melalui komunitas praktisi. Percayalah, tidak akan ada yang tidak mungkin. Dan dalam proses belajar tersebut akan ada kekuatan yang akan menjadikan kita lebih bijak, lebih dewasa dalam menyikapi segala tantangan yang ada. Konsep komunitas praktisi yang saya bentuk adalah mencerahkan. Semakin banyak yang tercerahkan, semakin banyak hal yang bisa kita lihat, kita ilhami, kita pelajari, dan kita refleksi. Dan jangan lupa nilai dasar tentang membumi, yakni kuat sebagai tempat berpijak, pemaaf, tidak pemarah, ikhlas berkorban, dan menyerahkan sesuatu pada kodratnya. Kita bisa saja memutuskan sesuatu hal berdasarkan kebijakan tertentu. Namun, bagaimana bila kita dihadapkan oleh subjek yang tidak berubah? Semakin keras dan semakin kaku. Di sini sebagai pemimpin pembelajaran, kita juga harus dapat memaafkan, tidak emosi. Mengingat paradigma setiap orang berbeda. Dari memaafkan dan tidak marah,
rasa kasih sayang akan timbul, sehingga akan muncul opsi-opsi baru yang relevan untuk kita menyikapinya. Ada juga situasi yang dilakukan oleh orang lain di sekitar kita, namun kuncinya ada pada diri kita. Agar situasi membaik, tentunya kita harus rela berkorban. Contoh lain ibaratkan pengusaha. Ia melakukan berbagai teori analisis pasar, namun tetap saja ada kemungkinan untuk gagal. Sehingga jangan lupa untuk menyerahkan sesuatu pada kodratnya. Tetap kita analisis secara maksimal. Namun, dalam pengambilan keputusan, kita sempurnakan dengan doa dan mohon petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa, agar membuahkan hasil yang baik bagi semua. Sehingga tidak heran, bagi sahabat yang suka mendaki gunung, akan ada kalanya melihat bebatuan besar yang dihentikan oleh tanaman kecil.